Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Kamu tidak perlu membersihkan dirimu terlebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan. Mungkin belum pernah ada yang mengatakan ini kepadamu dengan jelas sebelumnya ya. Tetapi Yesus benar-benar mengasihimu. Bukan versi dirimu di masa depan. Bukan versi dirimu yang sudah rapih dan sempurna. Bukan versi dirimu yang akhirnya berhasil membereskan semuanya. Dia mengasihimu sekarang juga, sepenuhnya mengetahui ceritamu, pergumulanmu, pertanyaanmu, penyesalanmu, rasa sakitmu, dan setiap hal tersembunyi yang kamu simpan di dalam hati. Tidak ada satupun tentang dirimu yang mengejutkannya, dan tidak ada masa lalumu yang membuat dia menjauh darimu. Aku tahu banyak orang membayangkan Tuhan itu jauh, marah atau mustahil untuk didekati. Mungkin agama membuatmu merasa dihukum. Mungkin hidup melukaimu begitu dalam. Mungkin orang-orang yang mengaku mewakili Tuhan justru menyakitimu. Atau mungkin kamu merasa sudah terlalu jauh jatuh sehingga Tuhan tidak mungkin benar-benar menginginkanmu. Tetapi ketika kamu melihat Yesus, kamu melihat hati Allah dengan jelas. Yesus terus mendekati orang-orang yang hancur. Dia menjamah penderita kusta yang dijauhi orang lain. Dia mengampuni orang-orang yang tenggelam dalam rasa malu. Dia makan bersama para pendosa. Dia memulihkan mereka yang gagal. Dia menyambut orang-orang yang terluka, bukannya mengusir mereka. Yohanes 14 ayat 9. Kebenarannya adalah manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup terpisah dari Tuhan. Jauh di dalam hati, setiap orang sedang mencari sesuatu. Ada yang mencarinya melalui kesuksesan, ada yang melalui uang, ada yang melalui hubungan, zat adiktif, kesenangan, hiburan, atau pencapaian. Aku memahami itu secara pribadi karena sebelum Yesus mengubah hidupku, aku juga mencoba mengisi kekosongan dengan hal-hal duniawi dan berbagai pelarian. Tetapi tidak ada hal sementara di dunia ini yang bisa benar-benar menyembuhkan apa yang hanya dapat dipulihkan oleh kasih Tuhan di dalam hati manusia. Itulah sebabnya Yesus datang. Tuhan tidak mengutus Yesus ke dunia karena dia membenci manusia. Dia mengutus Yesus karena dia sangat mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yesus dengan rela masuk ke dunia kita yang hancur. Dia menjalani hidup yang tidak pernah bisa kita jalani dengan sempurna. Lalu pergi ke kayu salib untuk memikul dosa. Rasa malu, rasa bersalah, penghukuman, dan keterpisahan kita dari Tuhan ke atas dirinya sendiri. Salib bukanlah kecelakaan. Salib adalah kasih yang dinyatakan sepenuhnya. Ketika Yesus merentangkan tangannya di kayu salib, dia memikirkan seluruh umat manusia. Setiap kegagalan, setiap kecanduan, setiap penyesalan tersembunyi, setiap kesalahan yang menyakitkan, setiap momen kegelapan. Yesus rela mengambil tempat kita supaya kita dapat dibawa dekat kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Perhatikan ayat itu baik-baik. Yesus tidak menunggu manusia menjadi sempurna terlebih dahulu sebelum mengasihi mereka. Dia datang ketika manusia masih hancur. Artinya, kamu tidak perlu membersihkan dirimu terlebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan. Banyak orang berpikir mereka harus memperbaiki diri dulu supaya Yesus menerima mereka. Tetapi Injil mengatakan sebaliknya. Yesuslah yang memulihkan manusia dari dalam keluar. Dia tidak berkata, berubahlah dulu, baru datang kepadaku. Dia berkata, datanglah kepadaku. Matius 11 ayat 28.
Dan kisahnya tidak berhenti di salib. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian. Maut tidak dapat menahannya. Dosa tidak dapat mengalahkannya. Kegelapan tidak dapat menundukkannya. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah, dan bahwa hidup kekal sekarang tersedia secara cuma-cuma melalui Dia. Roma 10 ayat 9. Inilah keindahan Injil. Haleluya. Kekristenan bukan tentang menjadi cukup religius supaya diterima Tuhan. Kekristenan adalah tentang menerima apa yang sudah Yesus selesaikan bagimu melalui karyanya yang sempurna. Keselamatan adalah anugerah, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Melalui iman kepada Yesus Kristus, dosamu diampuni, hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, dan kamu menjadi anak Tuhan untuk selama-lamanya. Dan aku sungguh ingin kamu mendengar bagian ini dengan jelas. Yesus tidak menunggu versi dirimu di masa depan sebelum Dia siap menerimamu. Dia siap sekarang, di tengah pertanyaanmu, di tengah pergumulanmu, di tengah kehancuranmu, di tengah ketakutanmu. Dia sudah mengetahui segalanya tentang dirimu, dan tangannya masih terbuka lebar. Itulah indahnya kasih karunia. Mungkin kamu merasa tidak layak. Mungkin kamu merasa malu. Mungkin kamu merasa lelah. Mungkin kamu merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat rasa sakitmu. Tetapi Yesus melihatnya. Dan salib sudah membuktikan nilai dirimu untuk selamanya. Jadi jika hatimu sedang tertarik kepadanya saat ini, jangan abaikan itu. Kasih yang selama ini kamu cari tidak ditemukan dalam hal-hal sementara. Kasih itu ditemukan di dalam Dia yang menciptakanmu, mati bagimu, bangkit kembali bagimu, dan ingin memiliki hubungan denganmu untuk selama-lamanya. Yesus sangat mengasihimu, saudara. Dia mati sepenuhnya bagimu. Dan melalui karyanya yang sudah selesai di kayu salib, pintu menuju Bapa sudah terbuka lebar bagimu sekarang juga. Good morning. God bless you. Have a great Tuesday. And see you again tomorrow morning. Bye-bye.